Yang tadi betul ini. Jangan juga tentara tidak mengerti politik. Tentara mesti mengerti politik. Apa yang perlu ditakuti dari perubahan undang-undang TNI ini? TNI mau balik kembali kayak dulu nanti. Why? Tadi yang beliau ini bicara panjang lebar. Tatanan konstitusi memungkinkan semua yang dulu itu terjadi. Undang-Undang Dasar 1945 dulu memungkinkan. Kalau kita bicara mengenai atau begini, dui fungsi itu tatanan, militarisme tatanan, bukan by case. Salah kita. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah memungkinkan terjadi yang tadi Pak Slamet ngomong itu. Tentara ikut merumuskan politik negara, masuk di dalam MPR. Day by day tentara ada di dalam, tentara dan polisi ada di dalam DPR, bikin undang-undang, bikin segala macam di dalam itu. Apakah itu akan terjadi di sekarang ini? Tidak. Why? Undang-undang Dasar tidak memberikan tempat untuk itu. Jadi apa yang ditakuti? Apa yang ditakuti? Tidak mungkin militeristik itu atau militerisme itu terjadi, atau supremasi militer seperti dulu itu terjadi. Why? Karena mereka tidak membuat kebijakan. Tidak lagi mereka kebijakan politik. Mereka tidak lagi merancang kebijakan politik. Mereka tidak lagi merancang tatanan. Tak ada lagi. Dulu kan kita punya GBHN. Oke, GBHN itu dibikin oleh MPR, tetapi kan kita tahu itu dibikin oleh Wantanas dan itu masa lalu gitu ya, Jenderal. Yang kita tahu di dalam itu ada tentara, ada orang sipil, ada ekonom, ada politik, ada orang hukum segala macam dalam. Lalu itu jadi bawa ke MPR, disahkan jadi GBHN, base panduan pembangunan kita. Sekarang barang itu 3 cerita. Kenapa? Udah diganti pakai RPJPM, undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Pakai undang-undang itu tidak dibikin oleh tentara, tidak dibikin oleh polisi, dibikin oleh politisi semua DPR sana. Golkar, PDP, bla 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 segala macam. Jadi bagaimana ceritanya itu? Bagaimana cerita undang-undang TNI ini kita melihat atau dipersepsikan akan membangunkan atau menghadirkan monster militeristik? Dari mana ceritanya? Karena militerisme atau supremasi militer itu soal tatanan dan dimungkinkan dulu oleh Undang-Undang Dasar karena tidak ada pembatasan memang. Sekarang ini tidak mungkin. Saya rasa kita ini mesti fair juga nih. Ini tentara ini bicara politik saya nggak bisa. Kan hari ini ya, tentara yang pakai pangkat ini di Amerika Serikat sana tuh bisa bicara mereka, asal jangan datang ke konvensi partai politik pakai seragam. Kalau dia datang sana, maka dia bikin petisi tentara aktif ini bisa. Yang tadi betul ini, jangan juga tentara tidak mengerti politik. Tentara mesti mengerti politik. Yang tidak bisa dia pakai senjata itu pergi hadang-hadang orang, paksa orang, paksa ini segala macam.